Pernah nggak kalian mikir kenapa harga kopi, gula, bahkan telur itu naik terus? Atau kenapa tiap tanggal gajian, uang kita selalu berasa kurang? Jangan-jangan ini bukan cuma soal duit doang, tapi soal keputusan ekonomi yang tanpa sadar kita ambil setiap hari. Ekonomi itu bukan cuma soal angka atau laporan keuangan, tapi ada di setiap hal yang kita pilih, mulai dari mau makan apa sampai cara kita nyimpen uang. Di video ini, kita bakal bongkar 5 prinsip dasar ekonomi yang sederhana tapi penting banget buat hidup kita. Yuk kita bahas bareng, let's dive in. Kebanyakan dari kita merasa ekonomi itu kompleks banget, sesuatu yang cuma bisa dipahami oleh para ahli saja. Padahal, ekonomi itu adalah bagian dari hidup kita. Mau itu saat kita belanja, bikin keputusan investasi, atau sekadar mikirin apakah lebih baik sewa atau beli rumah. Semua itu adalah keputusan ekonomi. Tapi karena kita nggak memahami prinsip-prinsip dasar ekonomi, seringkali kita merasa bingung dan kurang bijak dalam mengambil keputusan finansial. Nah, dengan paham beberapa prinsip dasar, kita bisa mulai membuat keputusan yang lebih baik dan sadar akan pengaruh ekonomi terhadap kehidupan kita. Prinsip pertama yang paling dasar adalah kelangkaan. Dunia ini punya sumber daya yang terbatas, entah itu makanan, uang, atau bahkan waktu. Kelangkaan ini yang bikin kita harus membuat pilihan, dan disinilah ekonomi muncul. Karena kita nggak bisa punya semuanya, kita harus memilih mana yang jadi prioritas. Misalnya, kita hanya punya uang sekian di akhir bulan. Nah, kita harus mikir apakah uang itu mau kita pakai buat makan, hiburan, atau tabungan. Dengan memahami prinsip ini, kita jadi sadar bahwa keputusan ekonomi adalah tentang memilih yang terbaik dari sumber daya yang terbatas. Prinsip kedua adalah trade-off dan opportunity cost. Ketika kita memilih sesuatu, kita seringkali harus mengorbankan hal lain. Misalnya, kalau kita memutuskan untuk belajar selama 2 jam, artinya kita mengorbankan waktu yang bisa kita pakai buat tidur atau bermain. Opportunity cost ini penting karena mengingatkan kita untuk selalu mempertimbangkan apa yang kita bayar dari setiap keputusan. Semakin kita memahami ini, semakin kita bisa membuat keputusan yang lebih efisien dan gak asal ambil pilihan. Prinsip ketiga adalah insentif atau dorongan untuk mengambil suatu tindakan. Orang cenderung melakukan sesuatu karena ada insentif di baliknya. Misalnya, kenapa kita lebih sering beli barang pas ada diskon? Karena di situ ada insentif penghematan. Dalam skala yang lebih besar, pemerintah atau perusahaan juga sering memanfaatkan insentif untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Seperti ketika pemerintah kasih potongan pajak buat yang mengadopsi teknologi ramah lingkungan. Prinsip ini membantu kita melihat kenapa orang atau lembaga membuat keputusan tertentu. Yang keempat adalah prinsip efisien pasar. Prinsip ini percaya bahwa pada umumnya pasar adalah alat yang efisien untuk mendistribusikan sumber daya. Harga-harga yang ada di pasar sebenarnya adalah sinyal. Misalnya, kalau harga bensin naik, ini adalah sinyal bahwa persediaannya mungkin lagi berkurang. Jadi kita akan mencoba untuk hemat atau cari alternatif lain. Dengan paham prinsip ini, kita jadi bisa lebih bijak dalam merespon perubahan di pasar. Kayak harga bahan pokok yang naik atau suku bunga bank yang berubah. Prinsip terakhir yang sering diabaikan adalah marginal thinking atau berpikir secara marginal. Artinya, kita fokus pada perubahan kecil atau tambahan. Misalnya, kalau kita udah makan 1 porsi besar, apakah kita bakal merasa kenyang dengan porsi tambahan? Mungkin enggak, karena efek tambahannya kecil. Prinsip ini mengajarkan kita untuk selalu mengevaluasi apakah tambahan yang kita lakukan punya efek yang signifikan atau enggak. Ini sangat berguna saat kita bikin keputusan. Misalnya, tambahan 1 jam kerja mungkin enggak efektif kalau udah kelelahan. Jadi, dari 5 prinsip ini, kita bisa lihat kalau ekonomi enggak cuma soal angka-angka atau laporan keuangan saja. Ekonomi itu tentang keputusan, tentang bagaimana kita memprioritaskan sumber daya yang terbatas dan bagaimana kita membuat pilihan sehari-hari. Mulai dari kelangkaan yang memaksa kita memilih hingga prinsip berpikir marginal yang bikin kita lebih sadar dalam dampak dari setiap pilihan kecil. Prinsip-prinsip ini membantu kita lebih bijak dalam menghadapi tantangan ekonomi. Jadi, prinsip mana yang paling sering kalian terapkan di kehidupan sehari-hari?
Atau mungkin ada yang menurut kalian sulit untuk diterapkan? Tulis di kolom komentar ya. Kalau kalian suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten lainnya tentang ekonomi sehari-hari. Sampai jumpa di video berikutnya. See ya!